Selamat datang teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bravura Andromeda, mahasiswa PPG Prajabatan, gelombang pertama dari Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi saya. Observasi dan wawancara ini saya lakukan pada salah satu sekolah dasar di Yogyakarta, di mana saya mengambil 2 sampel, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Di sini bisa kita sebut untuk sampel yang perempuan dengan inisial C dan untuk yang sampel laki-laki dengan inisial S. Selanjutnya di sini saya akan melakukan wawancara terhadap 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek fisiologis, yang kedua aspek psikologis, dan yang ketiga yaitu motivasi belajar. Mari teman-teman kita memasuki aspek yang pertama, yaitu aspek perkembangan fisiologis. Di situ terdapat 2 sampel yang sudah saya wawancarai, di mana pada sampel inisial C, di situ perkembangan fisiologisnya itu ditandai dengan anak itu sudah mampu menulis abjad dan juga angka secara benar dan juga rapi. Selanjutnya anak ini memiliki tinggi tubuh dan juga berat badan yang ideal sesuai dengan rata-rata teman di kelasnya. Lalu selanjutnya yaitu dia tidak memiliki gangguan penglihatan, pendengaran dan juga berbicara. Dia sangat lancar dalam berbicara di depan umum. Nah, selanjutnya untuk yang sampel yang laki-laki, yaitu bisa dikatakan dengan inisial S ini, anak ini sudah mampu menulis abjad dan angka dengan benar dan juga rapi. Selanjutnya memiliki tinggi tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman di kelasnya, dan juga memiliki badan yang sedikit kurus daripada teman-teman di kelasnya. Selanjutnya dari peserta didik dengan inisial S ini, dia tidak memiliki gangguan penglihatan, pendengaran dan juga berbicara. Selanjutnya yaitu ada aspek psikologis. Di sini yang pertama yaitu ada perkembangan kognitif. Untuk peserta didik dengan inisial C, di sini dia sudah mampu mengingat dan juga menghafal materi pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik. Selanjutnya, siswa sudah memahami suatu perintah dengan baik jika bapak atau ibu guru di kelas memberikan perintah. Sederhananya yaitu perintah untuk membaca buku dan juga memahami isi bacaan, anak ini sudah mampu. Selanjutnya yang ketiga yaitu anak ini sudah aktif bertanya dan juga memberikan pendapat kepada teman lain. Selanjutnya yang keempat yaitu siswa ini sudah mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi jika bapak ibu guru memberikan tugas kepada anak ini, maka anak ini akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Dan yang terakhir, jika anak ini mengalami kesulitan dalam belajar, maka anak ini tidak sungkan untuk mengangkat tangan dan juga bertanya kepada bapak atau ibu guru yang di kelas. Selanjutnya untuk peserta dengan inisial S ini, siswa ini sudah cukup baik dalam menghafal dan juga mengingat materi pembelajaran yang disampaikan oleh bapak ibu guru. Namun terkadang anak ini itu hanya mengingat itu mungkin dalam jangka waktu 1 atau 2 hari saja. Selanjutnya hilang ingatannya tentang mata pelajaran yang sudah dipelajari. Selanjutnya yaitu siswa berinisial S ini sudah memahami suatu perintah dengan baik. Misalnya seperti contoh yang tadi, anak ini sudah mampu memahami perintah dengan baik. Selanjutnya untuk inisial S ini dia belum berani untuk mengungkapkan jawaban dan juga memberikan pertanyaan pada saat pembelajaran di kelas.
Selanjutnya pada penyelesaian tugas, anak ini tergolong cukup baik karena dia sudah mampu berusaha mengerjakan tugas itu dengan baik, namun tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu yang terakhir dari aspek perkembangan kognitif dari inisial S ini, dia masih memiliki rasa malu untuk bertanya jika dia mengalami kesulitan dalam belajar. Maka dari itu dia memiliki kemampuan kognitif yang di bawah rata-rata kelas. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa pada anak. Perlu diketahui peserta didik pada sekolah tersebut memiliki peserta didik dari beragam daerah. Jadi untuk bahasa yang digunakan sehari-hari cenderung lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Untuk peserta didik dengan inisial C ini, dia sudah mampu membaca dan memahami isi bacaan teks tersebut dengan benar dan juga lengkap. Sedangkan untuk yang inisial S ini, dia sudah mampu membaca dengan baik, namun kurang mampu memahami isi bacaan tersebut. Dari kedua peserta didik ini, dapat kita ketahui bahwa mereka itu berdua sudah terlihat pandai menggunakan bahasa lisan dengan baik. Meskipun terkadang saat bermain dengan temannya, mereka secara tidak sadar mengeluarkan suatu kata yang kurang baik, yang mungkin hal ini disebabkan karena pengaruh dari menggunakan gadget sehari-hari. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi dan psikososial. Di sini terlihat pada peserta didik dengan inisial C ini, dia sudah mampu untuk mengekspresikan perasaan senang, sedih, dan juga marah. Dan juga dia itu sudah mampu mengontrol emosi yang sudah muncul pada dirinya itu. Selanjutnya anak ini sudah terlihat percaya diri, terbukti saat saya melakukan observasi di kelas. Dia sudah berani untuk bertanya dan juga menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru, serta dia sudah berani untuk maju ke depan kelas untuk menjelaskan hasil diskusinya kepada teman-teman. Selanjutnya peserta didik dengan inisial C ini, dia sudah mampu untuk berbaur dan juga bersosialisasi dengan teman-teman di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya dalam diskusi kelompok, anak ini sudah mau bergabung dan juga bekerja sama dalam diskusi kelompok, dan juga dia tidak memilih-milih teman kerjanya pada diskusi kelompok tersebut. Selanjutnya pada peserta didik dengan inisial S ini, dia sudah mampu untuk mengekspresikan perasaan senang, sedih, dan juga marah. Namun saya perhatikan pada inisial S ini, dia lebih cenderung ke suka yang marah. Selanjutnya siswa ini memiliki rasa kurang percaya diri jika berada di kelas. Kurang percaya dirinya itu seperti angkat tangan untuk bertanya atau untuk menjawab pertanyaan dan juga memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Selanjutnya siswa ini juga sudah mampu berbaur dan bersosialisasi dengan teman sekelas dan juga teman di luar kelas. Ya, selanjutnya dalam diskusi kelompok, anak ini sudah mampu mengikuti jalannya diskusi kelompok, namun terkadang dia masih memilih-milih dalam teman diskusi kelompoknya. Selanjutnya yaitu pada perkembangan moral, pada sekolah tersebut dilakukan pembiasaan dari pagi hari sampai pulang sekolah, di mana siswa selalu mengikuti segala ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh dan khidmat. Selanjutnya siswa juga melaksanakan berdoa pada pagi hari sebelum belajar dan juga pada siang hari setelah belajar. Selanjutnya kedua siswa ini sudah bersikap ramah kepada semua orang dan menebar senyum kepada semua orang, dan juga pada sekolah ini pada pagi hari itu dibiasakan adanya 5S pada halaman sekolah, di mana Bapak Ibu guru di depan halaman sekolah itu menyambut kedatangan para siswanya. Selanjutnya untuk peserta didik
dengan inisial C ini pada perkembangan moral, siswa ini sudah berperilaku jujur dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Contohnya saat mengerjakan tugas atau soal-soal dari Bapak Ibu guru, dia sudah berusaha mengerjakan secara mandiri. Selanjutnya untuk peserta didik dengan inisial S, siswa ini kadang berperilaku jujur dalam pembelajaran di kelas. Pernah beberapa kali saya melihat bahwa anak ini dalam mengerjakan soal atau tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dia masih bertanya kepada teman-teman sebelahnya, dan itu menunjukkan bahwa dia itu tidak percaya dengan jawaban miliknya. Untuk selanjutnya yaitu pada motivasi belajar, pada peserta didik dengan inisial C ini, siswa sudah terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Selanjutnya siswa juga sudah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terbukti pada saat Bapak Ibu guru menyampaikan materi, anak ini terkadang angkat tangan untuk bertanya sebagai bagian dari pemahaman materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya siswa ini memperhatikan dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Misalnya dia disuruh maju untuk mengerjakan soal di papan tulis, dia bersedia untuk maju. Selanjutnya peserta didik ini sudah mampu menyelesaikan suatu tugas secara tanggung jawab. Jadi misalnya Bapak Ibu memberikan suatu tugas kepada anak ini, dia sudah mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Selanjutnya anak ini juga berani untuk bertanya jika mengalami kesulitan dalam belajar. Pada peserta didik dengan inisial S ini, dia terlihat cukup antusias pada awal pembelajaran saja. Konsentrasi belajar pada peserta didik ini terkadang terganggu fokusnya saat kelas menjadi gaduh atau ramai. Selanjutnya siswa ini juga belum terlihat rasa ingin tahu yang tinggi, terbukti saat pembelajaran di kelas jarang sekali dia untuk bertanya dan juga menjawab pertanyaan dari teman. Selanjutnya siswa ini sudah cukup memperhatikan namun kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan yang selanjutnya, jika mengalami kesulitan, peserta didik dengan inisial S ini kurang berani untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru atau meminta bantuan kepada rekan kelasnya. Nah, kesimpulan dari observasi ini yaitu karakteristik yang dimiliki peserta didik di kelas 5 itu yang rata-rata usianya 10-11 tahun itu meliputi aspek fisik motorik, kognitif, bahasa, emosi, sosial, moral, dan motivasi belajar. Perkembangan sosial anak kelas 5 sekolah dasar dapat dilihat bahwa ia sudah mampu mengendalikan emosinya. Namun, para guru dan orang tua harus tetap memberikan contoh yang baik terhadap siswanya. Hal ini dikarenakan lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan emosi siswa. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh peserta didik yang memiliki berbagai perbedaan dalam setiap aspek perkembangan. Maka, sebagai pendidik harus mengetahui karakteristik peserta didik yang dihadapi dan pendidik mampu memaksimalkan tiap aspek perkembangan anak tersebut. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada komentar atau saran masukan dari teman-teman semua, monggo saya persilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.